Nagari Muara Takus, Minangkabau, dan pusat kerajaan Sriwijaya. Satu-satunya data yang mendukung pernyataan Muara Takus sebagai ibu kota Sriwijaya adalah laporan dari Ising yang pernah mengunjungi ibu kota kerajaan Sriwijaya yang dekat dengan garis Khatulistiwa. Selain hubungan Minangkabau dengan Sriwijaya, Minangkabau juga memiliki kaitan dengan asal-usul nama Minangkabau. Sebagian para ahli menyatakan bahwa nama Minangkabau itu berasal dari kata Minangkabauan yang berarti pertemuan dua sungai besar, Kampar Kanan dan Kampar Kiri. Nagari Muara Takus saat ini adalah sebuah desa di Kecamatan 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Desa Muara Takus saat ini merupakan pemindahan permukiman yang dilakukan tahun 1992 saat pembangunan waduk atau danau buatan Koto Panjang. Permukiman Nagari Muara Takus yang awalnya berada di sepanjang aliran Sungai Kampar sekarang menjadi permukiman yang berlokasi di pinggiran danau artifisial Koto Panjang. Muara Takus tersusun atas kata muara dan takus. Muara bermakna tempat di mana sungai mengakhiri alirannya, laut atau sungai yang lebih besar. Sedangkan kata takus diduga berasal dari bahasa Cina yaitu takuse. Ta bermakna besar, ku bermakna tua, dan se bermakna kuil atau candi. Jadi, takuse dapat diartikan sebagai kuil atau candi besar yang berlokasi di muara sungai. Nagari Muara Takus saat ini berstatus sebagai Desa Muara Takus yang memang dikenal dengan candinya. Masyarakat Nagari Muara Takus merupakan masyarakat yang mengamalkan sistem kekerabatan genealogis matrilineal seperti yang umum dipakai masyarakat Minangkabau yang bermukim di Provinsi Sumatera Barat. Laporan yang ditulis oleh F.M. Schniger dalam penelitian yang dilakukannya pada tahun 1935 sampai dengan 1939 di Muara Takus yang dituliskan dalam buku yang berjudul The Forgotten Kingdoms in Sumatra menyebutkan bahwa penduduk Muara Takus merupakan keturunan Putih Suri Dunia yang datang bersama keluarganya dari Pariangan Padang Panjang, nagari yang dianggap sebagai nagari tertua dalam kebudayaan Minangkabau. Putih Suri Dunia menikah dengan seorang datuk dari Minangkabau dan melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Indo Dunia. Dan saat ini, di Muara Takus ada tempat yang bernama Galanggang Indo Dunia. Pemuda ini kemudian menjadi penguasa Muara Takus dan kemudian digantikan oleh Rajo Pamuncak atau Datuk Dubalai. Itu secuil tulisan Schniger tentang Muara Takus. Jika Sanak memiliki data atau pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Sekarang kita bahas suku-suku yang ada di Nagari Muara Takus. Suku yang terdapat di Nagari Muara Takus adalah suku Domo, Malayu, Mandailing, Kampai, Pitopang, Piliang, dan Caniago. Berdasarkan buku silsilah Otok Cacau, Nenek Mama dalam Masyarakat Adat Kampar yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar tahun 2014, terdapat 9 penghulu atau Nenek Mama sebagai pemangku adat di Kenagarian Muara Takus. Kesembilan penghulu atau Nenek Mama dan sukunya adalah sebagai berikut. Selain 9 Nenek Mama tersebut, juga terdapat 4 pemangku yang memiliki posisi istimewa yang digambarkan melalui ungkapan didahulukan salangkah, ditinggikan sarantiang. Ketika duduk dalam kerapatan adat di rumah adat atau balairong, keempat pemangku adat tersebut disebut sebagai sudut parit yang anggotanya adalah sebagai berikut. Candi Muara Takus merupakan candi yang paling megah di kawasan Sumatera bagian tengah. Pada saat ditemukan, kondisinya sama halnya dengan penemuan Arca Bhairawa
yang menjadi arca terbesar di Indonesia yang ditemukan kolonial Belanda di Siguntua, Kabupaten Damasraya, dalam posisi terkubur dan ditinggalkan masyarakat. Candi Muara Takus ketika ditemukan oleh Cornet de Groot, seorang arkeolog Belanda pada tahun 1860, juga terkubur dalam rimbunnya pepohonan dan tidak terawat. Pemerintah kolonial Belanda kemudian melakukan penelitian dan pemugaran Candi Muara Takus yang dilanjutkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Penelitian dan pemugaran Candi Muara Takus adalah sebagai berikut. Penelitian yang dilakukan Zerman tahun 1889 yang dibantu oleh kontrolir Payakumbuh J. Van Zoon untuk membawa barang perlengkapan tim juga melaporkan penemuan candi di Muara Mae, Bangkinang, dan Durian Tinggi. Bagi sanak yang mengetahui informasi apakah masih ada candi di Bangkinang atau Durian Tinggi, silahkan tulis di kolom komentar. Schneider pada penelitiannya tahun 1935 menemukan bata-bata yang berbentuk lotus. Di dalamnya terdapat abu dan lempengan emas yang bercampur tanah pada candi bungsu. Pasca masuknya agama Islam ke Kampar Kanan, membuat Candi Muara Takus menjadi tidak berharga dalam kebudayaan masyarakat setempat. Hal ini terlihat ketika Cornet de Groot menemukan candi ini tahun 1860 terkubur dalam rimbunnya pepohonan dan tidak terawat. Penelitian dan pemugaran yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda lah yang kemudian mengangkat kembali keberadaan Candi Muara Takus menjadi peninggalan sejarah yang berharga dan mengingatkan kembali bahwa peradaban Buddha pernah eksis di wilayah ini. Telah banyak penelitian dilakukan, namun para pakar purbakala belum dapat menentukan secara pasti kapan Candi Muara Takus ini didirikan. Ada yang mengatakan abad ke-4, ada yang mengatakan abad ke-7, abad ke-9, bahkan pada abad ke-11. Candi ini dianggap telah ada pada zaman keemasan Sriwijaya, sehingga beberapa sejarawan menganggap kawasan ini merupakan salah satu pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Situs Candi Muara Takus dikelilingi oleh tembok berukuran 74 x 74 meter yang terbuat dari tanah putih dengan ketinggian sekitar 80 cm. Di luarnya juga terdapat tembok tanah berukuran 1,5 x 1,5 km mengelilingi kompleks percandian sampai ke pinggir Batang Kampar. Kompleks percandian memiliki 4 bangunan candi, yakni Candi Tugu, Candi Bungsu, Candi Palangka, dan Candi Mahligai. Tanah liat yang menjadi bahan baku pembuatan Candi Muara Takus diambil dari Nagari Pongkai. Saat ini menjadi Desa Pongkai Istiqomah yang berjarak 6 km dari candi. Nama Pongkai kemungkinan berasal dari bahasa Tionghoa, Pong berarti lubang dan Kai berarti tanah, sehingga dapat bermaksud lubang tanah yang diakibatkan oleh penggalian tanah untuk pembangunan Candi Muara Takus. Bekas lubang galian itu sekarang sudah tenggelam oleh genangan waduk PLTA Koto Panjang. Dalam bahasa Siam, kata Pongkai ini mirip dengan kata Pangkali yang dapat berarti sungai, dan situs candi ini memang terletak pada tepian sungai. Nagari Muara Takus beserta candinya dan pemuka adatnya Datuk Rajo Dubalai memiliki posisi istimewa tidak hanya dalam lingkungan Nagari Muara Takus saja, tetapi melintasi kawasan adat dan wilayah yang lebih luas. Mari kita bahas keistimewaan tersebut satu persatu. Yang pertama, hubungan dengan Sriwijaya dan Minangkabau. Prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan oleh Batenburg di Kedukan Bukit, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, merupakan prasasti tertua tentang Sriwijaya yang berangka tahun 682 Masehi, menceritakan tentang perjalanan suci Dapuntahiang menggunakan kapal dari Minangatamuan. Prasasti inilah yang diyakini kebanyakan ahli untuk menetapkan Palembang sebagai ibu kota Sriwijaya
setelah perjalanan sucinya dari Minangatamuan. Sampai saat ini, lokasi tempat dari Minangatamuan masih menjadi perdebatan para ahli. Ada yang mengatakan Minangtamuan itu sama dengan Minangkabau yang berada di wilayah pegunungan di hulu Batanghari karena adanya kesamaan bunyi. Arkeologi Indonesia, Sukmono, berpendapat lain bahwa Minangatamuan bermakna pertemuan dua sungai, Sungai Kampar Kanan dan Kampar Kiri di wilayah sekitar Candi Muara Takus. Jika menilik pada pertemuan Kampar Kanan dan Kampar Kiri, Muara Takus tidaklah berada di pertemuan Kampar Kanan dan Kampar Kiri, tetapi sepenuhnya berada di kawasan Sungai Kampar Kanan. Ada juga yang berpendapat Minangatamuan itu adalah binanga di aliran Sungai Barumun, Provinsi Sumatera Utara, dan juga ada yang menyatakan berada di muara Sungai Komering, Provinsi Sumatera Selatan. Dari berbagai banyak pendapat ahli, sebagian ahli berpendapat Muara Tamuan berada di kawasan Muara Takus. Perjalanan Dapun Tahiang memindahkan pusat pemerintahan dari Minangatamuan atau Muara Takus ke Kedukan Bukit melalui sebuah perjalanan suci menggunakan kapal. Sehingga ada anggapan bahwa Muara Takus juga pernah menjadi ibu kota kerajaan Sriwijaya yang kemudian didukung oleh laporan Ising yang menyatakan bahwa ibu kota Sriwijaya itu dekat garis Khatulistiwa. Satu-satunya data yang mendukung pernyataan Muara Takus sebagai ibu kota Sriwijaya adalah laporan dari Ising yang pernah mengunjungi ibu kota kerajaan Sriwijaya yang dekat dengan garis Khatulistiwa. Ising, seorang biksu Tiongkok yang pernah mengunjungi ibu kota Sriwijaya, menyatakan bahwa di Silifosi, nama Cina untuk Sriwijaya, pada pertengahan bulan 8 dan pertengahan musim semi atau bulan 2, lempeng jam atau bayangan tiang tidak memiliki bayang. Seseorang yang berdiri di tengah hari pada 2 hari itu tidak akan memiliki bayangan karena posisi matahari tepat di atas kepala. Lokasi inilah yang diyakini sebagian ahli yang menyatakan pendapatnya bahwa Muara Takus merupakan ibu kota kerajaan Sriwijaya. Sayangnya, Muara Takus tidak memiliki prasasti yang mendukung para ahli untuk menetapkan sebagai ibu kota kerajaan Sriwijaya. Prasasti terkait Sriwijaya banyak ditemukan tersebar di Provinsi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi, dan Lampung, seperti prasasti Kedukan Bukit, Kota Kapur, Talangtuo, Telaga Batu, Karangberai, dan Palas Pasemah, yang menjadi dasar bagi kebanyakan para ahli menetapkan Palembang sebagai ibu kota kerajaan Sriwijaya. Selain Palembang dan Muara Takus, Muara Jambi di Provinsi Jambi juga diduga sebagian ahli menjadi ibu kota kerajaan Sriwijaya. Selain hubungan Minangatamuan dengan Sriwijaya, Minangatamuan juga memiliki kaitan dengan asal-usul nama Minangkabau. Sebagian para ahli menyatakan bahwa nama Minangkabau itu berasal dari kata Minangatamuan yang berarti pertemuan dua sungai besar, Kampar Kanan dan Kampar Kiri. Ahli yang menyatakan pendapat ini adalah Profesor Purba Caraka. Demikian ceritanya sana, bagaimana hubungan Minangatamuan yang menurut sebagian ahli diyakini berada di Muara Takus yang menjadi asal-usul kerajaan Sriwijaya, dan kata yang sama menurut sebagian ahli juga menjadi asal-usul nama Minangkabau. Yang kedua, pucuk pimpinan Luha Limo Pulo Koto. Datuk Rajo Dubalai yang berkedudukan di Nagari Muara Takus termasuk dalam salah satu pimpinan adat di wilayah Luha Limo Pulo Koto. Pucuk pimpinan adat di Luha Limo Pulo Koto adalah Rajo Mufakat Nan Balimo di Luha Limo Pulo dan Niniak Nan Barompe di Hulu Kampar. 9 pucuk pimpinan tersebut tersebar pada wilayah adat yang membentang di seluruh wilayah Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh saat ini, serta sebagian Kabupaten Kampar, terutama di aliran Kampar Kanan. Raja Mufakat Nan Balimo merupakan 5 orang rajo yang berkedudukan di kawasan inti Luha Limo Pulo Koto yang terdiri dari Rajo di Dua, Rajo di Ronah, Rajo di Hulu, Rajo di Lareh, dan Rajo di Sondi. Sedangkan Niniak Nan Barampe di Hulu Kampar terdiri dari Datuk Majo Indo di Kotoloweh, Datuk Siri Marajo di Mungka,
Datuk Bandaro di Mae, dan Datuk Rajo Dubalai di Muara Takus. Wilayah Rajo nan Balimo ini kemudian dikenal sebagai wilayah inti Luak Limo Puluh. Sedangkan wilayah Niniak Mamak nan Barampek di Hulu Kampar selanjutnya disebut sebagai Rantau Kampar. Nagari Muara Takus dengan pucuknya Datuk Rajo Dubalai merupakan salah satu pucuk pimpinan adat di Luhak Limo Pulau Koto. Salah satu peninggalan yang menunjukkan eksistensi Niniak Mamak nan Barampek di Hulu Kampar adalah batu sandaran Niniak nan Barampek yang terdapat di Nagari Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota. Yang ketiga, pucuk pimpinan Federasi Andiko Ampek Pulau Ampek. Nagari Muara Takus juga menjadi nagari penting dalam Federasi Andiko 44, sebuah federasi yang dibangun oleh Aditya Warman pasca memindahkan pusat pemerintahannya dari Siguntua Damasraya ke Pagaruyung untuk mengendalikan wilayah aliran sungai di sepanjang Batang Kampar dan Rokan untuk berada dalam kendali politik Pagaruyung. Terdapat 44 negeri yang disatukan Aditya Warman ke dalam federasi yang masing-masing dipimpin oleh seorang pucuk Andiko. Karena terdapat 44 orang Andiko di wilayah ini, federasi ini disebut dengan Andiko Ampek Pulau Ampek. Kawasan adat dan jumlah pucuk Andiko di wilayah Federasi Andiko 44 sebagai berikut. Wilayah Andiko 44 tersebut secara administrasi pemerintahan modern berada di Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Pelalawan, dan sebagian Kabupaten Kuantan Sengingi di Provinsi Riau. Ditambah dengan Kecamatan Pangkalan Kota Baru dan Kapur 9 di Kabupaten 50 Kota dan sebagian Kecamatan Mapat Tunggul Selatan di Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Datuk Rajo Dubalai yang berkedudukan di Nagari Muara Takus merupakan pucuk pimpinan dari Federasi Andiko Ampek Pulau Ampek. Hal tersebut mengindikasikan pentingnya peran Datuk Rajo Dubalai dalam kawasan di sekitarnya. Dalam konteks Luhak 50 Koto, beliau merupakan salah satu dari 9 pucuk pimpinan adat Luhak 50 Koto. Begitu pula dalam kawasan Andiko Ampek Pulau Ampek, beliau menjadi pucuk pimpinan tunggal dari federasi tersebut. Demikian sana ulasan kita tentang Nagari Muara Takus yang saat ini berstatus sebagai Desa Muara Takus di Kecamatan 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan keanggunan candinya, Candi Muara Takus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya untuk informasi terkini seputar nagari yang ada di Sumatera Barat. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia.